Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan adik-adik sekalian, selamat berjumpa dengan saya, Soeharto. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak Bapak, Ibu, saudara semuanya untuk mari sama-sama kita memperkaya diri dengan pengetahuan tentang korupsi, pencegahannya, dan pemberantasannya. Mengapa ini penting? Karena negara kita, negara Indonesia, berdasarkan indeks persepsi korupsi yang diakui secara internasional, masih dalam posisi yang belum menggembirakan. Posisi peringkat negara Indonesia masih sangat jauh dari harapan. Bahkan terakhir, Indonesia termasuk 3 besar negara terkorup di dunia. Ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara semuanya, saya akan mengajak secara bersama-sama. Mari kita peduli dan kita maju bergerak bersama untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan pengetahuan tentang apa itu korupsi, bagaimana cara pencegahannya, dan bagaimana pemberantasannya. Bahkan bagaimana peran kita sebagai masyarakat untuk ikut serta dalam gerakan anti korupsi. Di negara manapun di dunia ini, perilaku korupsi adalah merupakan perilaku yang sangat dibenci. Bahkan ada negara yang menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi atau koruptor. Nah, mengapa demikian? Karena dari pengertiannya saja, korupsi itu berasal dari kata korup. Dan pengertian korup ini adalah pengertian yang tidak ada satupun pengertian yang baik. Korup berarti busuk, korup berarti jahat, korup berarti biadab, dan seterusnya. Oleh karena itu, tidak ada sisi manapun yang baik dari korupsi. Oleh karena itu, kenapa kita harus peduli terhadap gerakan anti korupsi? Karena sekali lagi, dengan pengertian korupsi yang jahat dan sebagainya, ini akan memberikan kerugian yang luar biasa kepada bangsa, negara, dan kita semuanya. Kita melihat dampak dari korupsi. Dampak yang paling besar adalah terhadap keuangan negara. Maka tidak tertutup kemungkinan akan berdampak kepada semua sendi-sendi kehidupan, bahkan menyentuh kepada masyarakat terendah sekalipun. Terjadinya kemiskinan yang luar biasa, peningkatan angka kematian bayi, peningkatan angka kematian ibu, pengangguran yang makin meningkat, bahkan pendidikan pun akan menjadi mahal dan juga alat-alat kesehatan menjadi mahal. Oleh karena itu, kita harus sama-sama peduli terhadap perilaku-perilaku koruptor ini supaya korupsi di negara kita bisa makin lama makin berkurang, bahkan bisa tuntas, tidak ada korupsi di negara kita. Lalu bagaimana kita bisa berperan dalam pemberantasan korupsi ini? Mari sama-sama kita melakukan gerakan anti korupsi, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil-kecil, dan mulai hari ini juga. Bagaimana caranya? Tentunya untuk mencegah terjadinya korupsi, kita semua harus paham apa yang dimaksud dengan integritas. Hanya integritas inilah yang bisa mengurangi bahkan memberantas korupsi yang sudah terjadi. Apa itu integritas? Mari kita sama-sama mencoba mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah termasuk individu yang berintegritas atau belum? Integritas artinya secara sederhana perbuatan kita sama dengan perkataan kita, atau satu kata satu perbuatan. Oleh karena itu, setiap apa yang kita ucapkan tentunya harus diikuti dengan perbuatan yang sama. Itu inti dari integritas. Dalam hal ini ada 9 nilai yang harus kita pahami, kita amalkan sehari-hari. Sehingga dengan demikian kita mampu berperan serta dalam mencegah dan memberantas korupsi. Yang pertama, jujur atau kejujuran. Yang kedua, peduli. Yang ketiga, kemandirian. Yang keempat, kedisiplinan. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. Yang ketujuh, sederhana. Yang kedelapan, berani. Yang kesembilan adalah adil.
Nah, 9 nilai-nilai ini harus dipahami dan diamalkan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Dengan demikian, kita sudah berperan serta secara aktif memberantas atau mencegah perilaku korupsi. Demikian penjelasan pada kesempatan ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan pengetahuan mendasar kepada kita semuanya dan kita diberikan kemampuan untuk mengamalkan kesembilan nilai-nilai tersebut. Sekali lagi, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil-kecil, dan mulai dari saat ini juga. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.